dilarang. Ini kita lalai menyampaikan ini karena barangkali kita lupa. Jadi kalau kita berhadapan dengan orang-orang itu, selalu kita katakan bahwa negara demokratis, ya negara demokratis, tetapi partai politik yang melawan demokrasi itu dilarang. Dilarang. Nah, disebutkan bahwasanya itu hak asasi manusia, kata mereka. Situasi yang semacam itu adalah situasi sakit. Jadi apa yang kalian sebutkan itu kalian membela hak asasi sakit. Bukan hak asasi manusia, tapi hak asasi sakit. Manusia yang sakit itu wajib disembuhkan. Kita harus mengobati mereka. Begitu caranya kita berdebat melawan mereka itu. Nah, di sekitar kita ada satu kelompok dari orang-orang KGB ini yang aktif, masih terus aktif. Mereka umurnya 70-an, 80-an, bahkan ada yang 90-an. Saya lihat ada aktivis-aktivis zaman itu di Solo, di Jakarta, mereka aktif lagi sekarang, dan itu aktivis-aktivis yang sebaya dengan saya. Sekarang umur saya 84, dan ini harus kita lawan mereka, dan kita melawan mereka itu adalah dengan cara yang garis besarnya saya sampaikan dalam diskusi kita pagi ini. Salah satu cara atau istilah yang mereka lakukan, dan ini mereka tidak bosan-bosannya, walaupun ini adalah suatu di belakang itu adalah kebohongan, yaitu taktik ujuk-ujuk. Nah, ujuk-ujuk ini berarti di bahasa Jawa yang artinya tiba-tiba. Mereka selalu mengatakan, wah, tiba-tiba kami pada tahun 65 itu ditolimi, ditangkapi, disembelih, dibunuh, ujuk-ujuk. Kami tidak bisa membalas. Kami membalas itu sekarang. Sebab dari apa yang terjadi itu tidak pernah mereka sebutkan. Tidak pernah mereka sebutkan. Mereka tutup-tutupi. Nah, ini yang kita hadapi sekarang. Taktik ujuk-ujuk ini. Ujuk-ujuk ini. Ada sebab. Jadi mereka selalu mengatakan pada tahun 65 itu tiba-tiba kami dipukuli, bukan dipukuli saja tetapi dibunuhi, disembelihi. Sebabnya tidak diperjelas. Sebabnya itu adalah di halaman 10 itu ada pemberontakan PKI di Madiun tahun 48. Pada tahun 48 itu Muso umurnya 51 tahun. Pada pemberontakan pada tahun 28 dia lari ke Moskow. Tinggal di Moskow 22 tahun. Kemudian ketika Indonesia merdeka, dia kembali ke sini. Kemudian dengan tugas mendirikan negara komunis di sini. Dia sudah 22 tahun, gagal berontak tahun 26, pulang ke tanah air, dan kemudian begitu sampai di Indonesia, dia temui Soekarno. Soekarno itu kawan indekos dia di Surabaya. Sama-sama indekos di rumah Hos Cokroaminoto. Dia lari ke Moskow sesudah berontak itu. Kemudian Bung Karno memimpin revolusi, kemudian merdeka jadi presiden. Nah, Musso pulang dari Moskow, tentu saja dia menemui
temannya Indekos dulu, yang sekarang sudah jadi presiden. Nah, kemudian dia ketemu dan kemudian dia ancam Soekarno. Sesudah itu dia mendirikan, memproklamasikan Republik Soviet di Madiun pada tanggal 18 September tahun 48. Pada hari kedua, tanggal 19 September, dia menyembelihi kiai, santri, dan pamong praja di Blumbang, di luar kota. Saya minta bantuan siapa yang suaranya keras? Sesudah proklamasi Republik Soviet di kota Madiun, dengan penyembelihan kiai, santri, dan pamong praja di Blumbang, luar kota, masaker ini berlanjut ke Solo, ke Soco, Cigrok, Gorang Gareng, Tanjung, Magetan, Takeran, Rejosari, dalam kurung pabrik gula, Bangsari, Dukuh Sedran, Geni Langit, Lembah Parang, Ngelompang, Dungus, Kresek, Mangku Wijayan, Batokan, Jeblok, Randu Balung, Blora, Randu Blatung, Blora, Pati, Wirosari, Donomulyo, Tirtomulyo. Di setiap tempat itu, PKI menjagal 25 sampai 100 rakyat anti komunis. Lubang-lubang pembantaian, petualangan PKI di Madiun, tim Jawa Pos, Maksum, Agus Sunyoto, A. Zainuddin, Grafiti tahun 1990. Terima kasih. Nah, fakta bahwa mereka melakukan penjagalan yang semacam ini, dan itu bukan di satu tempat, dua tempat, tiga, empat, tapi Soco, Cigrok, Gorang Gareng, Tanjung, Magetan, Takeran, Rejosari, Bangsari, Dukuh, dan seterusnya. Ini terkubur dalam buku sejarah, tidak kurang diketahui. Ini harus disampaikan kepada mereka. Ini yang menyebabkan kemudian menyebabkan cara mereka untuk menyerobot kekuasaan itu dengan berdarah semacam ini di Madiun. Di lubang itu direntangkan tangga. Kemudian bupati itu ditelentangkan di atas tangga itu, dan kemudian perutnya itu digergaji perutnya itu sampai putus, dan kemudian masuk ke dalam lubang itu. Rakyat yang ada di tempat itu ingat itu mengenai itu. Ada dituliskan di buku sejarah, tapi buku sejarah tidak dibaca atau dihapuskan. Kita harus ingatkan ini kembali. Kemudian di Desa Pati dan Wirosari itu umat Islam itu, tokoh-tokohnya sudahlah selesai dibunuh. Kemudian mayat mereka itu ditegakkan di atas sawah. Bagaimana cara menegakkannya itu? Bambu yang runcing itu ditancapkan dari anus mereka ke atas. Kemudian bikin berdiri. Yang laki-laki, yang perempuan, minta maaf, juga dilakukan itu, ditusuk juga dari bawah. Kemudian ada satu kejahatan lagi yang lain, ini dicatat. Pak Mun'im ini berjasa besar menulis buku ini. Saya mengutip di sini. Ada seorang ibu mendengar suaminya dibantai oleh PKI di Soco, di Jawa Timur. Kemudian bayangkanlah seorang istri dengan 2 orang anak kecil 1 dan 3 tahun mendengar suaminya, aduh, kemudian dia ingin mencari suaminya, dengan kemudian membawa anaknya yang umur 1 dan 3 tahun itu pergi keluar desa dan mencari, ketemu dengan orang PKI, dan kemudian di mana dia sebut nama suaminya itu Sakidi, di mana dia
Mas Sakidi di mana? Mas Sakidi di mana? Kemudian orang-orang PKI itu melihat ini, kemudian ditunjukkan kuburannya, kemudian dia datang ke sana. Begitu sampai di sana, anaknya yang 1 dan 3 tahun ini diambil, kemudian Ibu Sakidi ini dibunuh di atas lubang suaminya itu. Kemudian dicorokkan, dimasukkan ke dalam. Anaknya diselamatkan oleh adik Sakidi. Nah, ini lah kejahatan yang mereka lakukan. Tolong dibaca lagi yang dalam kotak, Pak. 2 masjid berhasil dibakar PKI. Pertama, Masjid Rahmat di kawasan Kembang Kuning, Surabaya, tahun 1948. Kedua, Masjid Agung Trenggalek dibangun tahun 1743, dibakar PKI pada bulan Maret tahun 1949. Terima kasih. Dalam sejarah Indonesia, itu belum pernah ada terjadi masjid itu dibakar. Kolonialis Belanda saja tidak berani melakukan itu, tapi PKI melakukan itu. Dan ini dicatat di dalam sejarah, dan mari kita ingat, ini sebagai dosa besar PKI, yang ini nanti pada satu waktu kalau mereka berkuasa, mereka akan lakukan lagi. Kemudian mereka melakukan yel-yel pada waktu itu, sangat terkenal, yel-yel di PKI di Madiun itu. Tolong dibaca, Pak, yel yang dalam kotak kedua itu. Pondok bobrok, langgar bubar, santri mati. Pondok bobrok, langgar bubar, santri mati. Pondok bobrok, langgar bubar, santri mati. Itu yang mereka lakukan di dalam rangka kudeta di Madiun, yang semuanya ini menyebabkan kemudian umat tentu saja tidak terima itu dilakukan demikian. Dan kemudian gagal pemberontakan itu. 50 tahun kemudian, orang-orang KGB itu berkata, kami tidak ada melakukan apa-apa, itu ujuk-ujuk kami dibunuhi. Kebohongan besar itu berlanjut sampai sekarang, dan kita punya kewajiban untuk menyampaikan kepada mereka, kalian membohongi sejarah. Nah, sebagai tambahan, yang dianiaya, yang dizolimi oleh mereka itu bukan umat Islam saja, tapi seluruh rakyat Indonesia yang bukan mereka, termasuklah ini orang-orang PNI, orang-orang nasionalis. Dan orang-orang nasionalis itu gerakan pemuda Marhainis, itu dalam tulisannya Yusak MR, itu ada di kuburan massal di Klaten, Jawa Tengah, itu isinya 22 jenazah aktivis Marhainis dibantai PKI. Tapi ini sangat khusus di pembantaian terhadap orang-orang Marhainis ini, karena orang-orang Marhainis kan lambangnya banteng kan. Banteng itu punya tanduk. Nah, itu mayat dari pemuda-pemuda Marhainis itu 2 paku itu dipukulkan ke tengkoraknya itu. Dipukulkan ke tengkoraknya itu. 2 paku. Mayat-mayat itu dijejer begini, kemudian 2 paku dipukulkan. Kemudian komentarnya adalah, banteng kok orang duwe sungu. Artinya, banteng kok tidak punya tanduk. Nah, ini dibikinkan tanduk. Tanduk apa itu? Paku yang 2 itu dipukulkan kepada mayat-mayat itu. Masya Allah. Zaman itu belum ada
kamera-kamera yang gambar. Jadi tidak ada foto-fotonya. Tapi ini diceritakan oleh Anton Tabah di dalam bukunya tentang Jenderal Besar Nasution. Nah, ini hal-hal yang semacam ini di dalam sejarah ini, mari kita ingat sekarang, ini adalah bahan-bahan untuk menghadapi mereka. Dan kemudian di dalam apa yang mereka lakukan di dalam sejarah, itu mereka tidak selalu orisinil, itu selalu mengulang lagi, mengulang lagi, mengulang lagi. Kalau kita amati sejarah, dan kemudian kita tahu makna sejarah, kita arif bahwasanya ini akan diulang lagi. Dan betul, betul, berulang sejarah ini pada saat ini juga.